Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk merasakan hari baru yang indah. Di tanggal 21 Januari 2022 ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita datang mengucap syukur kepadanya dan menjadikan Tuhan sebagai pertolongan kita untuk melalui hari-hari kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita pula mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa merasakan hari baru pada saat ini. Itu merupakan salah satu bukti kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Di pagi ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa hamba-hamba-Mu yang telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah berpikir begitu rupa. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang
yang hidupnya hancur dan tidak terkendali lagi oleh karena cara berpikirnya yang sempit ataupun negatif. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam suratnya Rasul Paulus menasehatkan agar setiap orang yang telah beroleh kemurahan dari Allah, yakni telah dibenarkan dan telah ditebus, agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Nah, setiap orang tentunya pernah terjebak dalam kondisi terlebih memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya. Mau ini, mau itu. Manusia seakan-akan tidak pernah punya rasa puas. Manusia selalu berpikir kalau bisa akan mendapatkan semuanya. Namun, ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka hal itu kemungkinan besar akan membuat kecewa dan bisa sampai ke tingkat depresi atau stres. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhi keadaan atau kondisi dari anggota tubuh. Bahkan organ di dalam tubuh kita dapat terpengaruh. Berpikirlah begitu rupa. Itulah yang harus kita lakukan. Sebab Tuhan telah mengaruniakan kepada kita talenta atau kemampuan agar kita bisa saling melengkapi. Berpikirlah untuk kebaikan bersama, sebab kita hidup tidak sendiri. Menata cara berpikir itulah sangat penting. Sebab dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah sebagai tanda ibadah kita yang sejati. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi penguatan dan penyejuk di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang masih boleh kami dengar di pagi hari ini. Bantu kami agar menjadi orang yang selalu berpikir secara positif di dalam kehidupan kami, sehingga pikiran kami tidak menjadi beban bagi kami dan membuat kami menjadi depresi atau stres. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang terkasih di dalam kehidupan mereka satu persatu. Engkau berkati setiap tanggung jawab mereka, setiap pekerjaan mereka yang mereka lakukan setiap harinya. Kiranya di dalam setiap aktivitas mereka, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Yang di dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan sehingga mereka dapat melanjutkan atau melakukan kembali aktivitas mereka. Yang dalam keadaan pergumulan Tuhan, Engkau pegang tangannya agar dapat melakukan, agar dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan Tuhan. Yang dalam sukacita kami bersyukur, kami mengucap syukur atas sukacita tersebut Tuhan. Biarlah sukacita terus mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya, setiap apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang selalu menuntun dan menyertai kami untuk melalui hari-hari kami. Inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Pergilah dan wartakanlah selalu firman Tuhan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.